Pasien atas nama Nyonya Katarina Kaiser berumur 31 tahun. Pasien Dr. Alan dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Hasil pengkajian perawat sebelumnya didapatkan data pasien tanpa gelisah dan mondar-mandir. Pandangan mata pasien tajam, melotot, tangan mengepal, wajah memerah dan cenderung menarik diri. Pasien mengatakan tidak senang melihat kakaknya dan ingin memukul kakaknya. Oke, baiklah. Nyonya Katarina termasuk dalam pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Berarti saya harus melakukan SP1 untuk mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan, penyebab, kemampuan mengatasi dan akibat, serta melatih Nyonya Katarina untuk melakukan cara mengontrol marah dengan relaksasi nafas dalam dan pukul kasut bantal. Halo, selamat pagi Ibu. Apa? Ibu, kenalin nama saya Suster Vanessa Sake. Saya akan merawat Ibu pagi ini hingga siang nanti Ibu. Boleh Ibu sebutkan namanya? Untuk apa kamu manggil-manggil nama saya? Saya di sini sebagai perawat Bu. Nanti saya akan bantu merawat Ibu di sini. Gimana Bu? Nama saya Catherine. Oke, baiklah Ibu Catherine. Ibu senang dipanggil siapa Bu? Panggil Catherine aja. Oke, kalau begitu saya panggil Ibu Catherine boleh? Ya, boleh. Ibu suster kan tadi lihat Ibu Catherine mondar-mandir nih Bu. Kalau boleh suster tahu kenapa ya Bu? Saya tuh lagi kesel banget. Kesel sama siapa Bu Catherine? Sama kakak saya lah, sama siapa lagi. Oke, baik Bu. Kalau gitu boleh saya bincang-bincang dengan Ibu Catherine sedikit lebih lama lagi dengan Ibu, sekitar 20 menit lagi ke depannya Bu. Kita akan berbincang soal perasaan kesal Ibu tadi. Gimana Bu? Ya udah, boleh. Tapi di sini aja, nggak usah kemana-mana. Baik Bu. Jadi sekarang Ibu sedang kesel dengan kakak Ibu ya? Iya, saya jengkel sama kakak saya. Saya juga nggak suka ketemu sama dia tuh. Baik. Jadi Ibu sangat tidak suka dengan kakak Ibu ya? Boleh kasih tahu sama saya Bu, apa alasan Ibu tidak suka sama kakaknya? Dia tuh sering marahin saya tuh. Bahkan dia masukin saya ke rumah sakit ini tuh. Kayak gitu ya Bu. Itu yang penyebab Ibu nggak suka sama kakaknya. Iya tuh. Baik Bu, saya mau bertanya dengan Ibu soal keluarga dan kekesalan Ibu terhadap kakak, supaya Ibu lebih lega lagi ya Bu. Iya sus. Tadi saya lihat Ibu seperti gelisah, mondar-mandir, dan juga seperti ingin memukul sesuatu. Kenapa Ibu seperti itu? Ya itu karena saya lagi marah sus. Kalau boleh tahu marah kenapa Bu? Itu kan kayak terbayang-bayang terus selalu marahin kakak saya, terus saya dibawa ke sini sus. Saya pingin banget kakak saya itu. Oke Ibu. Ketika Ibu bersikap seperti itu, Ibu merasa seperti ingin mengamuk atau melakukan emosi Ibu? Iya sus. Kalau seperti itu biasanya bicaranya bagus atau tidak? Nggak bagus itu. Kira-kira nadanya tinggi atau enggak ya Bu? Tinggi tuh. Nah, misalkan Ibu berbicara seperti itu, kira-kira kata-kata yang Ibu keluarkan itu melukai orang lain atau diri Ibu enggak? Melukai gitu. Melukai. Oke, menurut Ibu, ketika Ibu sedang marah, kesal, matanya melotot, tangannya mengepal, pandangan tajam, muka memerah, gelisah, mondar-mandir, apakah kayak seperti itu yang Ibu rasakan? Iya sus, benar. Baik Ibu, jadi dari pertanyaan yang Ibu jawab tadi,
itu menunjukkan bahwa ibu memiliki resiko melakukan perilaku kekerasan. Dan dari sikap yang ibu jelaskan tadi, itu sangat tidak baik ya Bu, karena dapat membahayakan diri ibu maupun orang lain. Iya, Sus. Baik Bu, jadi langkah selanjutnya kita perlu mengatasi masalah ini Bu, bersama-sama. Sebelumnya saya mau tanya lagi nih Bu, selama ini jika ibu sedang marah nih, merasa kesal, biasanya ibu lakukan apa? Biasanya nih, saya marah-marah terus banting-banting barangnya di sekitar saya. Baik Bu, masih ada lagi? Mudah itu aja biasanya. Oke Ibu, perilaku seperti itu kurang baik ya Bu, karena sama saja dengan perilaku kekerasan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar Ibu. Nah, kira-kira Ibu mau nggak saya ajarin supaya Ibu merasa lebih baikan lagi? Iya, Sus. Jadi Ibu, saran saya supaya Ibu dapat mengontrol emosi Ibu dengan lebih baik lagi, gimana kalau saya ajarin cara teknik nafas dalam dan memukul bantal supaya kalau ibu merasa marah, merasa kesal, bisa merasa lebih nyaman lagi Bu. Ibu mau nggak? Iya, boleh, Sus. Oke Bu, jadi ini kan kebetulan ibu bawa bantalnya. Nah, ibu bayangkan bantal ini ada orang yang ibu nggak suka. Kemudian ibu bisa memarahi bantal ini. Ibu bisa memukulnya sampai emosi ibu itu terluapkan. Jadi ibu tidak perlu marah-marah lagi ke orang lain atau membanting barang-barang di sekitar ibu. Jadi ibu cukup marah ke bantal ibu saja ya. Ibu bisa memukul bantalnya sambil katakan, aku tidak suka kamu, aku tidak suka dimarahi sama kamu. Seperti itu ya Bu, Ibu coba praktekkan. Iya, Sus. Aku tidak suka sama kamu, aku tidak suka dimarahin sama kamu. Baik, benar seperti itu ya Bu, Ibu bisa melakukan hal tersebut sampai Ibu merasa lebih baik lagi, Ibu merasa lebih nyaman lagi. Iya, Sus, saya rasa lega sekarang. Oke, baik Bu. Nah, sekarang saya mau ajarin teknik napas dalam ya Bu. Jadi tekniknya itu 478. Pertama-tama Ibu taruh pangkal lidahnya di atas langit-langit mulutnya Ibu. Kemudian tutup mulutnya, tarik nafas melalui hidung sebanyak 4 detik, lalu tahan sebanyak 7 detik, lalu buang secara perlahan melalui mulut selama 8 detik. Oke, boleh kita peragakan Ibu? Boleh, Oke, pertama taruh lidahnya di atas langit-langit mulut Ibu, tutup mulutnya, tarik nafas sebanyak 4 detik. 1, 2, 3, 4, tahan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang perlahan melalui mulut Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik, benar sekali ya Ibu kayak gitu. Ibu bisa lakukan teknik nafas dalam ini sebanyak 3 kali sampai Ibu merasa lebih lega lagi. Nah, gimana Bu perasaannya setelah melakukan teknik pernafasan dalam ini? Saya rasa lebih tenang sih, Sus, sekarang. Terus lebih nyaman juga sekarang, Sus. Iya, Ibu. Jadi seperti itu ya, Bu, untuk mengendalikan emosi tadi dan Ibu tidak perlu lagi untuk melakukan kekerasan kepada orang lain, Ibu. Iya, Sus, makasih. Baik, Bu. Bagaimana kalau kita latihan secara teratur dengan membuat jadwal ya, Bu, untuk mengendalikan emosi Ibu? Ibu mau nggak? Mau, Sus, boleh? Baiklah, kalau gitu Ibu ada waktu kapan dan mau jam berapa? Kalau besok jam 10, hari Kamis jam 10 bisa nggak, Sus? Oke, bisa Bu. Saya catat dulu ya di buku jadwal rutin Ibu. Oke, jadi hari Kamis jam 10. Oke, sudah Ibu. Makasih, Sus. Sama-sama Bu. Baik Bu, sekarang Suster mau pastikan lagi nih, kira-kira apa aja sih yang udah kita bicarakan tadi? Ibu masih ingat nggak?
Tadi tuh suster nanya-nanya soal perasaan kesal saya, terus penyebabnya itu apa, terus buat saya ngontrolinnya itu gimana. Itu kan tadi kan ya? Oke, benar sekali ya Bu Catherine. Suster harap Ibu Catherine bisa mengingat dan bisa menerapkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Iya sus, akan saya coba lakukan. Oke, baik Bu. Sejauh ini apakah masih ada yang perlu suster bantu, Bu? Nggak ada sih sus sepertinya. Oke, jadi nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 9 untuk memberikan obat ya Bu. Nah, kalau misalkan Ibu nanti butuh bantuan saya, Ibu bisa pencet bel yang ada di sebelahnya supaya saya atau suster lain boleh datang untuk membantu Ibu ya. Oke sus. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya sus, makasih. Sama-sama Ibu.